Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Saitabasi, Stanbook F1180112. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan sedikit materi tentang batang lentur yang sudah merupakan tugas dari Ibu Hilda Listiawati. Namun sebelum kita melangkah jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih batang lentur. Batang disebut batang lentur murni apabila pada batang tersebut bekerja momen lentur dan tidak ada momen torsi yang mengakibatkan batang tersebut terpuntir, dan momen kuat nominal atau MN yang telah direduksi harus lebih besar atau mampu menerima beban atau gaya yang disebabkan oleh momen kuat ultimate MU dengan cara mengecek lokal buckling dan lateral buckling. Batang lentur juga dapat didefinisikan sebagai batang struktur yang menahan beban transversal atau beban yang tegak lurus sumbu batang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan batang lentur menurut PKKI 1961. Jarak bentang konstruksi batang lentur menurut PKKI pasal 12 itu menjelaskan bahwa panjang peletakan dari sebuah balok di atas dua peletakan harus diambil setinggi-tingginya L per 20 jarak antara kedua ujung peletakan. Sebagai jarak bentang harus diambil jarak antara kedua titik tengah peletakan tersebut dan setinggi-tingginya 1,05 kali jarak antara ujung peletakan. Apabila peletakan berupa sendi, maka sebagai jarak bentang lurus diambil jarak antara kedua titik sendi tersebut. Jika sebuah balok atau pelat itu merupakan balok tersusun, maka sebagai jarak bentang masing-masing lapangan harus diambil jarak antara titik tengah masing-masing peletakan pada balok tersusun. Masing-masing lapangan dapat dianggap seperti terletak di atas dua peletakan, sedangkan tegangan lentur yang diperkenankan untuk balok tersebut boleh dinaikkan sekitaran 10%. Pada balok dengan tunjang, sebagai jarak bentang, L-nya menggunakan rumus L1 tambah L2 dibagi 2. Dalam perencanaan batang gaya lentur, yang terjadi harus lebih kecil daripada gaya lentur yang diizinkan. Atau kita menggunakan rumus tegangan lentur sama dengan M per W, harus lebih kecil atau sama dengan tegangan lentur izin, di mana untuk batang berpenampang 4 persegi panjang kita menggunakan W X sama dengan 1/12 BH pangkat 3 per 1/H atau sama dengan 1/6 B kali H kuadrat. Langkah-langkah yang kita dapat atau yang langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk merencanakan sebuah batang lentur. Yang pertama, kita harus mencari besarnya momen. Kedua, mencari tegangan lentur yang diizinkan. Dan yang ketiga, mencari momen tahanan W dengan menggunakan rumus W sama dengan M per tegangan lentur. Yang keempat, mencari ukuran batang dengan memasukkan rumus Wx sama dengan 1/6 BH kuadrat. Kontrol tegangan lentur atau defleksinya, jika kondisinya terlindung maka Fmax-nya harus lebih kecil atau sama dengan 1/300 L. Jika kondisi tidak terlindung, Fmax itu harus lebih kecil atau sama dengan 1/400 L. Dan jika konstruksi rangka batang tak terlindung, maka Fmax-nya itu harus 1/700 L. Dengan kontrol momen inisialnya berdasarkan lendutan yang diizinkan, maka Fmax-nya itu seperti langkah 5 tadi. Dan F hitungnya itu kita menggunakan rumus 5/834 dikali QL pangkat 4 dipar dengan EI atau modulus elastisitas. Batang lentur dan tarik. Tegangan batang yang menahan gaya lentur dan tarik secara bersamaan harus lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan, dengan sigma sama dengan alfa dikali M per W ditambah P per Fn, atau dia harus lebih kecil atau sama dengan tegangan izin, di mana sigma yaitu tegangan yang terjadi, sigma LT atau tegangan lentur yang diizinkan, sigma TR yaitu tegangan tarik yang diizinkan, sedang M momen yang bekerja pada batang, W momen tahanan batang, P gaya tarik.
Fn, dan Fn merupakan luas penampang neto. Untuk batang lentur dan tegangan batang yang menahan gaya lentur tarik secara bersamaan harus lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan, atau sigma sama dengan alfa dikali M per W ditambah W kali P per FBR. Dia harus lebih kecil atau sama dengan tegangan izin, di mana tegangan yang sigma adalah tegangan terjadi. Sigma LT yaitu tegangan lentur yang diizinkan. Baru sigma TR yaitu sigma dengan tegangan tarik yang diizinkan. M momen yang bekerja pada batang, W momen tahanan batang, P gaya tekan, dan Fn merupakan luas penampang neto. Ya, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.